Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hong ulun basuki langgeng, rahayu rahayu rahayu. Ya. Kali ini saya akan membahas tentang kejadian-kejadian yang saat ini kita alami ya. Saat ini kita alami tentang yang sedang viral saat ini di Israel, yang mana polisi Israel menyerbu atau mengusir kaum muslimin dari Masjid Al-Aqsa. Juga yang terjadi di Indonesia sendiri, yaitu pelarangan untuk sholat di masjid. Nah, pelarangan sholat di masjid ini sebenarnya sama aja, cuma caranya aja berbeda ya, karena tujuannya sama, cuma caranya aja yang berbeda. Ketika saya lihat atau saya baca di dalam Al-Quran, juga di kitab kuno, ternyata semua kejadian yang saat ini kita alami, baik yang ada di Palestina dan Israel ataupun yang terjadi di Indonesia, itu ternyata sudah dicatat jauh hari sebelum kita ada. Bahkan ribuan tahun sebelumnya sudah dicatat ya. Ratusan tahun sebelumnya sudah dicatat dalam kitab Al-Quran, juga kitab Ogeman atau kitab-kitab kuno ya. Dalam Al-Quran sendiri dicatat di surat Al-Kahfi ayat 52. Jika ayat ini dibabar atau dibuka secara mendalam, maka di sini bermakna menceritakan situasi yang saat ini terjadi, yaitu pengusiran umat Islam dari masjid saat mereka sholat, atau peraturan yang melarang tentang melaksanakan sholat di dalam masjid. Dan macam-macam alasannya lah. Yang penting tidak mendekati masjid. Begitu juga di kitab kuno yang bernama Ageman atau kitab pegangan Wong Siwa Bairawa atau Tantra Bairawa di masa Kabudan dulu, juga ditulis tentang suatu kejadian perang kecil yang disebabkan oleh abab yang berbau busuk. Disebut abab berbau busuk itu kalau sekarang kita maknakan dengan fitnah ya. Abab kang bau busuk, situ juga menyebabkan peperangan kecil di mana-mana, yang akan atau menjadi sumbu peperangan besar berikutnya yang akan meruntuhkan satu negara terkuat atau satu kerajaan terkuat pada waktu itu, yang bisa meruntuhkan atau peperangan besar tersebut bisa meruntuhkan suatu kerajaan besar yang adidaya dan sering membuat fitnah kesana kemari, sehingga menimbulkan peperangan dua negara, peperangan kecil ya. Dan pada suatu saat maksudnya akan terjadi perang besar yang akan meruntuhkan negara superpower yang sering menebar fitnah.
sehingga menimbulkan perang-perang kecil ya. Kenapa sih perang Armageddon ini harus terjadi? Karena akar masalahnya, coba dilihat video yang di depan Anda sekarang ini, yang mana umat muslim yang sedang melaksanakan sholat diserbu oleh polisi Israel dengan bersenjatakan lengkap, juga tameng. Mereka bilang menggunakan peluru karet. Walau begitu, tidak bisa saya bayangkan seandainya umat Islam yang menjadi korban penyerbuan polisi Israel ini sama-sama memegang senjata. Coba kita pikir bersama, apa yang terjadi jika umat Islam yang diserang oleh polisi Israel ini sama memegang senjata yang sama, memegang tameng yang sama. Tidak bisa saya bayangkan akan terjadi perang atau pertempuran besar ya. Pertempuran yang di Israel itu yang dialami oleh umat Islam di Palestina, sedangkan yang dialami oleh umat Islam di Indonesia pun sama, walau caranya berbeda. Kita harus mau tidak mau, terima atau tidak, harus mentaati peraturan larangan sholat berjamaah di masjid, baik sholat Jumat ataupun sholat Idul Fitri. Tanpa disadari, larangan-larangan ini akan mengundang bencana besar menimpa NKRI, entah kapan yang terjadi. Ya saudara, itulah tadi ya pembahasan kita kali ini tentang apa yang terjadi atau apa yang sudah terjadi, yang selama ini kita alami. Ternyata memang sudah dicatat dalam kitab-kitab suci Al-Quran atau kitab suci Al-Quran, juga kitab-kitab pegangan orang zaman dulu ya, atau yang ditulis oleh orang zaman dulu yang memprediksi kejadian yang mereka alami akan terjadi di masa depan nanti. Ternyata memang telah terjadi. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan tentang sejarah, hasil dari atau sumber penggabungan dari kitab suci Al-Quran dengan kitab Okman atau kitab pegangannya wong penganut Tantra Bhairawa atau pada masa Kabudan dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bisa di-share kemana-mana ya ke teman-temannya. Suruh subscribe ya, banyak-banyak.